Yo, hai minasan. Apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya kita diperlihatkan tentang bagaimana Sung Jinwoo yang mengatur strategi untuk melawan para monark. Dan di part kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan epik antara Sung Jinwoo dengan monark naga. Bagi kalian yang baru mampir, boleh dong ditekan subscribe dan tanda loncengnya agar video di sini ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Kalau sudah, tidak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja check this out. Shimun! Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Lord of Destruction yang berubah menjadi naga. Adrenalin Jinwoo yang melihat itu benar-benar mencuat dan darahnya menjadi panas. Saat Jinwoo menatap naga itu, dia seakan sedang melihat gunung berapi yang meletus. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Saat naga itu menginjakkan kakinya, seluruh tanah sontak bergetar. Kemudian Jinwoo langsung berlari untuk menyerang naga itu. Dan Jinwoo langsung memanggil Kaisel. Dengan cepat, Kaisel keluar dari bayangan kaki Jinwoo, dan Jinwoo langsung naik ke atasnya. Dan mereka langsung bergerak memutar ke arah sisi naga itu. Seakan naga itu sedang menunggu pergerakan Jinwoo, secara bersamaan, kilatan cahaya meledak keluar dari mulut naga itu. Merespon itu, Kaisel langsung menukik ke bawah untuk menghindari serangan itu. Kaisel terus bergerak melalui instruksi dari Jinwoo. Saat serangan itu berhenti, Jinwoo menarik seluruh mana ke satu titik. Dia mengalirkan seluruh mananya ke Karmis Rod, dan aura hitam langsung menyelubungi belati itu. Jinwoo menaruh semua kekuatannya ke dalam belati itu. Aura hitam yang gila menyerang kepala monark itu bagai cakar binatang buas. Akan tetapi, mata Jinwoo bergetar saat melihat serangannya bahkan tidak menggores sama sekali sisik naga itu. Naga itu melihat Jinwoo yang sedang mencoba menyerangnya. Membalas itu, naga itu langsung meraung dengan sangat kuat. Jinwoo yang mendengar itu seakan telinganya sedang terkoyak. Jinwoo langsung mengambil jarak untuk menghindari teriakan itu. Kaisel langsung menjadi kaku, tidak seperti Jinwoo yang mampu bertahan dari serangan itu. Tanpa memberi waktu kepada Jinwoo, naga itu langsung memuntahkan nafas apinya ke arah Jinwoo. Jinwoo panik karena tidak ada waktu untuk menghindar. Tapi tiba-tiba Kaisel langsung memutarkan tubuhnya dan menjatuhkan Sung Jinwoo ke tanah. Kaisel menerima nafas api naga itu dan Kaisel dalam sekejap menghilang tanpa tersisa. Jinwoo berteriak melihat itu. Jinwoo seakan sedang menangis melihat Kaisel menghilang. Dan dengan amarah Jinwoo langsung melompat ke kepala naga itu. Tapi naga itu juga kembali menyerang Jinwoo dengan nafas apinya. Jinwoo yang memegang erat tubuh naga itu agar tidak terjatuh, tangannya seakan sedang terbakar karena suhu tinggi dari tubuh naga itu. Tapi walau begitu, Jinwoo tetap berusaha untuk mengayunkan Karmis Rod ke dada naga itu. Di ujung belati, aura hitam sedang berkibar, dan kali ini belati itu dapat menembus sisik naga itu. Walau kecil, tapi Sung Jinwoo dapat meninggalkan luka di sisik monark itu. Kemudian, Jinwoo merasakan perasaan merinding dari belakang lehernya. Saat dia melihat ke belakang, dia melihat lengan naga itu sedang mendekati Jinwoo. Dan Jinwoo melompat turun untuk menghindari itu. Saat di tanah, lagi-lagi naga itu menyerang Jinwoo dengan nafas apinya. Dan sekali lagi juga, Jinwoo dapat lolos dari itu. Anjir, nggak ngotak, naga ini spam skill. Lanjut. Jinwoo menatap naga itu dengan tatapan yang kesal, karena Jinwoo sudah beberapa kali menyerang namun naga itu tetap utuh. Pertahanan dan kekuatan naga itu sangat tidak tertandingi. Jinwoo berpikir jika naga ini tidak bisa dibunuh dengan cara yang biasa. Lalu Jinwoo langsung berpikir jika dia butuh kekuatan yang jauh lebih kuat. Dan sontak ide muncul di kepala Jinwoo. Dia memikirkan jika ingin melawan gunung, jadilah gunung. Saat pikiran gilanya muncul, bayangan mulai menyebar dari kaki Jinwoo. Monark naga itu merasakan perubahan itu. Cairan hitam sedang melapisi tubuh Jinwoo secara berlapis-lapis. Naga itu heran atas apa yang Jinwoo lakukan.
Tapi insting naga itu bergerak lebih dulu daripada rasa ingin tahunya. Segera naga itu pun bersiap untuk menyerang Jinwo yang sedang diselimuti oleh benda hitam. Namun, secara tiba-tiba, naga itu merasakan sesuatu di belakangnya. Itu adalah Tax. Tax yang bersembunyi di sudut menyerang punggung naga itu dengan pilar apinya. Naga itu merasa terusik atas serangan Tax tersebut. Ekspresi Tax seakan mengatakan bahwa dia menantang naga itu. Dan naga itu pun berbalik dan bersiap untuk menyerang Tax dengan nafas apinya. Tepat sebelum serangannya keluar, tiba-tiba bayangan hitam langsung mencuat naik ke atas langit. Melihat itu, Monarch Naga sangat terkejut. Di belakangnya dia melihat bayangan hitam yang sangat besar yang bahkan tingginya mencapai langit. Bayangan itu seperti makhluk yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Badai petir hitam menyambar ribuan kali ke bahu bayangan hitam itu. Monarch Naga sangat terkejut. Dia tidak bisa berkata-kata saat melihatnya. Dia berpikir jika ini adalah sesuatu yang tidak pernah mungkin bisa terjadi. Naga itu berpikir, Shadow Monarch awalnya adalah fragmen cahaya. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan yang sangat gelap seperti ini. Naga itu benar-benar tertegun. Sontak naga itu berpikir jika Jinwo sudah melampaui Iceborne. Gemuruh seperti merobek atmosfer bumi. Saat bayangan hitam itu menggerakkan kakinya, tanah bergetar sangat hebat. Dan Monarch Naga hanya bisa membeku di tempatnya. Mata Monarch Naga itu bergetar saat mengetahui sesuatu jika Jinwo sedang membawa kekuatan malapetaka ke atas bumi ini. Monarch Naga itu tercengang dan berteriak, "Tidak mungkin! Apakah sudah menghabiskan waktu yang lama di perbatasan hidup dan mati?" Setelah menyadari perbedaan antara Jinwo dan Iceborne, rasa kagum dan rasa hormat muncul di mata naga itu, yang sebelumnya melihat Jinwo dengan pandangan rendah. Naga itu merasa bodoh karena mencoba memanfaatkan kelemahan manusia untuk membodohi Jinwo. Sontak, naga itu berpikir jika dia harus membunuh Jinwo sekarang juga, karena Jinwo terlalu berbahaya. Hampir sama seperti Monarch Naga, Jinwo juga merasa kagum atas kemampuannya. Dia merasakan kekuatan terus bertambah tanpa tahu kapan akan berakhir. Dia sudah seperti gunung yang sedang memandang rendah langit. Naga itu pun mencoba untuk menyerang Jinwo dengan nafas apinya. Dan Jinwo juga merespon serangan itu. Api merah dan kilat hitam bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang sanggup menelan sebuah negara. Naga itu pun terus berjuang untuk mendekati Jinwo. Dan akhirnya dia pun berhasil menggigit bahu Jinwo. Api merah memercik keluar dari gigitannya. Tapi Jinwo tidak panik. Ia menarik tanduk naga itu dan melayangkan pukulan tepat ke wajah naga itu. Dan naga itu pun terpental mundur. Tapi setelah itu, naga itu pun menyerang sekali lagi. Dan dia menggigit sisi tubuh Jinwo. Dan Jinwo pun berteriak kesakitan. Itu adalah teriakan yang pertama kali Jinwo semenjak dia melawan naga itu. Suara pertarungan mereka terdengar sangat keras dari kejauhan. Saat naga itu berusaha mengangkat Jinwo ke langit, Jinwo terus berusaha untuk memukul kepala naga itu. Monarch Naga yang merasa sudah cukup tinggi lalu menjatuhkan Jinwo ke atas tanah dan melontarkan nafas apinya. Nafas api itu menghantam Jinwo yang tidak bisa mengelak. Salah satu lengan Jinwo pun hilang karena itu. Tapi Jinwo menggertakkan giginya dan tetap tidak berteriak. Dan Jinwo pun langsung mempersempit jaraknya dengan Monarch Naga dan memasukkan lengannya ke dalam mulut naga itu. Kulit naga itu pun ditembus dan lidahnya ditarik keluar oleh Jinwo. Naga itu meronta kesakitan. Alih-alih darah, lava merah meledak keluar dari mulut naga itu. Dan Jinwo pun menampar wajah naga itu yang sedang kesakitan. Dan lava menghiasi seluruh tempat. Lalu, naga itu menatap Jinwo dengan mata reptilnya dan menghantam Jinwo dengan tanduknya. Setiap kali mereka bertabrakan, tanah pun bergetar dan atmosfer menggila. Di mana-mana api turun seperti hujan dan kilat hitam seperti warna yang menutupinya. Tax menyaksikan pertarungan antara kedua monark itu. Di hadapan pemandangan yang gila namun agung, Tax tidak bisa menutup matanya. Dan pemikiran pun terlintas saat melihat pertarungan itu. Sepertinya aku memahami apa tujuan sang absolut menciptakan mereka. Pertarungan ini memang seakan seperti membawa kiamat, namun juga seperti ekstasi yang membawa candu. Tax meneteskan air matanya saat melihat
tuannya dengan monark naga saling bertukar pukulan. Keagungan dari pertarungan mereka seperti membawa kematian atas umat manusia. Pertarungan antara kekuatan penghancur dan kekuatan kematian seperti menghiasi sejarah umat manusia. Yak, part kali ini selesai sampai di sini. Gila. Satu kata yang bisa keluar untuk mendeskripsikan perasaan saya saat ini. Merinding. Pertarungan kedua monark ini benar-benar sangat gila. Dua makhluk superior seperti sedang mendatangkan kiamat. Waduh. Baiklah, part selanjutnya akan kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Maafkan saya jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Dan maafkan juga jika skill editing saya masih sederhana seperti ini. Sampai di sini saja, semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.